Pemerintah pusat telah mengucurkan dana hibah pariwisata untuk membangkitkan pariwisata Indonesia yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dana hibah dimanfaatkan untuk persiapan oleh industri pariwisata, khususnya hotel dan restoran, untuk menjamu wisatawan mancanegara atau wisman ketika Bali dibuka untuk pasar mancanegara. Kondisi ini terjadi karena Bali sangat tergantung dengan pariwisata dan di tengah pandemi, sektor ini mengalami pertumbuhan minus yang sangat dalam. Gubernur Bali Iwan Koster menjelaskan perekonomian Bali membutuhkan bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian, para pelaku usaha pariwisata dan usaha dukungan pariwisata tetap bertahan sambil menunggu hilangnya pandemi COVID-19 yang menurunkan jumlah wisatawan asing. Gubernur Koster memperkirakan sektor pariwisata baru pulih di 2022 atau di 2023, sehingga dibutuhkan bantuan semacam pinjaman lunak dari pemerintah untuk membantu mereka agar tidak bangkrut atau melakukan PHK. Sektor ekonomi lain seperti perikanan dan pertanian diakui Pemprov Bali sudah mendorong UMKM dan koperasi untuk melakukan ekspor langsung ke berbagai sektor ekonomi lain seperti perikanan dan pertanian diakui Pemprov Bali sudah mendorong UMKM dan koperasi untuk melakukan ekspor langsung ke berbagai negara. Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan, pihaknya juga memprediksi perekonomian Bali yang didominasi pariwisata masih akan terdampak cukup lama akibat COVID-19, sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk mendorong sektor ekonomi lain seperti perikanan dan pertanian menjadi alternatif pemulihan ekonomi di Bali. Diharapkan wisatawan domestik mulai kembali memenuhi Bali. Gubernur Koster menjelaskan bahwa OJK selama ini sangat kooperatif dalam mendukung berbagai program dan kebijakan Pemprov Bali, termasuk dalam menerapkan kebijakan stimulus ekonomi dari OJK dan pemerintah. Hingga 21 Oktober 2020, stimulus ekonomi mencapai 28,54 triliun rupiah untuk 184.002 debitur yang terdiri atas debitur UMKM sebanyak 83.399 dengan nilai 16,68 triliun rupiah. Sementara debitur KUR yang mendapatkan restrukturisasi 78.076 debitur dengan nilai 3,36 triliun rupiah. Sedangkan debitur perusahaan pembiayaan yang mendapatkan restrukturisasi mencapai 98.828 kontrak dengan nilai 6,39 triliun rupiah. Secara nasional, kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK pada Maret lalu telah berhasil menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Hingga 5 Oktober 2020, realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan mencapai 914,65 triliun rupiah untuk 7,53 juta debitur yang terdiri dari 5,88 juta debitur UMKM senilai 361,98 triliun rupiah dan 1,65 juta debitur non-UMKM senilai 552,69 triliun rupiah.